Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas PTIKF dengan NIM 22020902116. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari kelompok 10 mata kuliah elektronika, analog dan digital, yaitu gerbang logika. Daftar isi. Bab 1 ada pendahuluan, lalu latar belakang, perumusan masalah, deskripsi tentang materi, lalu ada gerbang logika. Selanjutnya ada rangkaian terpadu IC untuk gerbang-gerbang. Lalu bab 2 ada teori, yaitu di dalamnya ada rangkaian dasar gerbang logika. Lalu ada gerbang NOT gate. Lalu ada gerbang AND gate. Lalu ada gerbang OR gate. Selanjutnya ada gerbang NAND. Lalu selanjutnya adalah gerbang NOR. Lalu gerbang XOR. Dan yang terakhir adalah gerbang XNOR. Lalu di bawahnya adalah contoh penerapan gerbang logika. Di selanjutnya ada rangkaian gerbang kombinasi yang di dalamnya mengandung perancangan rangkaian kombinasi. Lalu selanjutnya ialah implementasi rangkaian gerbang logika dengan gerbang NAND. Lalu ada gerbang NAND, NOT AN. Dan selanjutnya adalah decoder. Serta yang terakhir adalah pengaplikasian gerbang logika pada otomotif. Oke, saya mulai dari bab 1, pendahuluan. Teknologi berkembang pesat saat ini. Beragam alat dibuat. Hampir semua perangkat yang bekerja dengan tegangan listrik sudah menggunakan rangkaian digital. Saat ini, rangkaian elektronik digital sudah tidak asing lagi. Rangkaian digital sudah ada di mana-mana dan bersinergi dengan rangkaian elektronik analog untuk menghasilkan rangkaian elektronik yang lebih presisi, cepat, dan tepat sasaran. Pada kenyataannya, rangkaian digital tidak selalu harus berupa rangkaian yang kompleks dengan banyak komponen kecil seperti yang kita lihat di komputer, handphone, atau kalkulator. Sirkuit fungsional sederhana yang menggunakan prinsip digital juga merupakan sirkuit digital. Contoh rangkaian digital sederhana adalah rangkaian pengaman yang ditambahkan pada rangkaian pengapian sepeda motor atau mobil. Rangkaian pengaman memiliki kontak berupa relay atau transistor yang pengoperasiannya dikendalikan oleh pemilik sepeda motor. Kontak pengaman ini harus dihubungkan secara seri dengan rangkaian pengapian. Akibatnya, sepeda motor tidak bisa dihidupkan meski kunci kontak menyala jika kontak pengaman masih terbuka. Cara ini cukup efektif untuk menghindari pencurian motor. Gerbang dalam rangkaian logika adalah fungsi yang menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran
Simbol tertentu biasanya digunakan untuk mewakili port. Ada beberapa standar untuk mendeskripsikan simbol. Salah satu standar simbol yang paling populer adalah MIL STD 806B, diterbitkan untuk penggunaan umum oleh Departemen Pertahanan AS pada Februari 1962. Ada beberapa cara untuk menunjukkan bagaimana setiap gerbang atau rangkaian logika yang lebih kompleks bekerja. Metode yang biasa digunakan adalah tabel kebenaran dan grafik waktu. Tentu saja, sebagai rangkaian digital harus hanya ada dua jenis status, dua pada jadwal atau diagram, yaitu logika rendah atau tinggi dan logika satu, salah atau benar. Status lain yang mungkin adalah status X, tingkat bebas, bisa logis 1 atau 0. Dan status impedansi tinggi, kondisi X biasanya ada pada gerbang masukan dan menyatakan bahwa masukan logika 0 atau 1 tidak mempengaruhi keluaran logika yang dihasilkan. Hodges Dijection Nation S. Impedansi tinggi pada titik tertentu berarti titik tersebut diisolasi dari rangkaian lain, sehingga logika tidak memengaruhi titik tersebut. Gerbang dan rangkaian logika juga dapat diimplementasikan sebagai rangkaian roda, transistor, atau rangkaian terpadu yang disebut rangkaian terpadu. IC dengan perkembangan teknologi pembuatan komponen mikroelektronika, IC rangkaian digital, perkembangan komponen semakin pesat, rangkaian logika TTL atau transistor logic, dan CMOS, complementary metal oxide semiconductor, sangat populer. Meskipun sudah mulai menurun, IC jenis ini masih banyak digunakan. Lalu masuk ke latar belakang. Gerbang yang diterjemahkan dari istilah asing gate adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Boleh jadi mereka mengenal istilah pencacahan counter, multiplexer atau encoder dan decoder dalam teknik digital, tetapi ada kalanya mereka tidak tahu bagaimana alat-alat tersebut dibentuk. Ini dikarenakan oleh mudahnya beberapa mendapatkan fungsi tersebut dalam bentuk satu seperti IC, Integrated Circuit. Bagi yang telah mengetahui dari apa dan bagaimana suatu fungsi digital, seperti halnya pencacah dibentuk, hal ini tak akan jadi masalah. Namun bagi pemula atau autodidak yang terbiasa menggunakan SAPI IC, berdasarkan penggunaannya akan menjadi memiliki pendapat yang salah mengenai teknik digital. Untuk itulah artikel berikut yang ditunjukkan bagi pemula penulis. Semua fungsi dan digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Lalu ada perumusan masalah. Permasalahan yang dibahas dalam makalah ini adalah mempelajari dan memahami tentang gerbang logika AND, NOT, OR, dan NAND dengan menggunakan program Electric Workbench atau EWB. Kemudian merealisasikannya dengan membangun sendiri sebuah permasalahan menggunakan gerbang NOT, OR, dan matrik AND, di mana sebagai implementasi gerbang NAND, dan dilanjutkan dengan menggunakan IC dan penerapan decoder. Selanjutnya, deskripsi tentang materi, yaitu gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah suatu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik.
Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi, dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Logika merupakan dasar dari semua penalaran reasoning. Untuk menyatukan beberapa logika, kita membutuhkan operator logika dan membuktikan kebenaran dari logika. Kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dan proporsi atomik. Dengan tabel kebenaran, suatu persamaan logika maupun proporsi bisa dicari nilai kebenarannya. Suatu persamaan logika ataupun proporsi bisa dicari nilai kebenarannya. Tabel kebenaran pasti mempunyai banyak aplikasi yang dapat diterapkan karena mempunyai fungsi tersebut. Salah satu dari aplikasi tersebut yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran kita dapat mendesain suatu rangkaian logika. Dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana peran dan kegunaan tabel kebenaran dalam proses pendesainan suatu rangkaian logika. Gerbang yang diterjemahkan dari istilah asing gate adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Gerbang-gerbang dasar ini bekerja atas dasar logika tegangan yang digunakan dalam teknik digital. Logika tegangan adalah asas dasar bagi gerbang-gerbang logika dalam teknik digital. Apa yang dinamakan logika tegangan adalah dua kondisi tegangan yang saling berlawanan. Kondisi tegangan, ada tegangan, mempunyai istilah lain berlogika 1 atau berlogika tinggi, high, sedangkan tidak ada tegangan memiliki istilah lain berlogika 0 atau berlogika rendah, low. Dalam pembuatan rangkaian logika, kita menggunakan gerbang-gerbang logika yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Rangkaian digital adalah sistem yang mempresentasikan sinyal sebagai nilai diskrit. Dalam sebuah sirkuit digital, sinyal dipresentasikan dengan satu atau dua macam kondisi, yaitu high, active, true, dan null, low, non-active, atau false. Lalu selanjutnya ada rangkaian terpadu IC untuk gerbang dasar. Setelah mengenal gerbang dasar yang digunakan dalam teknik digital, bagi para pemula mungkin saja timbul pertanyaan di mana gerbang-gerbang ini dapat diperoleh. Jawabannya mudah sekali, karena gerbang-gerbang ini telah dijual secara luas di pasaran dalam IC tunggal atau single chip. Yang perlu diperhatikan sekarang adalah dari jenis apa dan bagaimana penggunaan kaki-kaki IC yang telah didapat. Sebenarnya informasi dari IC-IC yang ada dapat dengan mudah ditemukan dalam buku data sheet IC yang sekarang ini banyak dijual. Namun sedikit contoh berikut mungkin akan mempermudah pencarian. Berikut adalah keterangan mengenai IC-IC yang mengandung gerbang-gerbang logika dasar yang dengan mudah dapat dijumpai di pasaran. Catatan. Yang pertama, ada dua golongan besar IC yang umum digunakan, yaitu TTL dan CMOS. IC jenis TTL memiliki mutu yang relatif lebih baik daripada CMOS. Dalam hal daya yang dibutuhkan dan kekebalannya akan besar. IC TTL membutuhkan satu tegangan sebesar 5 volt. Sedangkan CMOS dapat diberi satu tegangan mulai 8 volt sampai 15 volt. Hal ini harus diingat benar-benar karena kesalahan pemberian catu akan merusakkan IC. Karena adanya pembedaan tegangan catu, maka tegangan logika juga akan berbeda. Untuk TTL logika 1 diwakili oleh tegangan sebesar maksimal 5 volt, sedangkan untuk CMOS diwakili dengan tegangan yang maksimal sebesar catu yang diberikan. Bila catu yang diberikan adalah 15 volt, maka logika akan diwakili dengan tegangan maksimal sebesar 15 volt. Logika TTL dan CMOS adalah suatu tegangan dengan tegangan yang harganya mendekati 0. Untuk TTL, nama IC yang biasanya terdiri atas susunan angka
dimulai dengan angka 74 atau 54, sedangkan untuk CMOS angka ini diawali dengan 40. Lalu bab 2 ada teori. Yang pertama yaitu rangkaian dasar gerbang logika, gerbang NOT atau NOT gate. Gerbang NOT atau juga disebut dengan pembalik inverter memiliki fungsi pembalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Sebuah inverter pembalik adalah gerbang yang satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana keadaan keluaran selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawannya, karena dalam logika, tegangan hanya ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah atau 1 dan 0. Maka membalik logika tegangan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya. Mengubah 0 menjadi 1. Simbol atau tanda pintu NOT ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jadi di sini adalah ada gambar gerbang NOT dan tabel kebenaran NOT. Lalu selanjutnya ada gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND atau AND gate dapat pula disebut gate AND, adalah satu perangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk atau input dan hanya mempunyai satu jalan keluar atau output. Gerbang AND mempunyai dua atau lebih dari dua sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Dalam gerbang AND, untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Jadi di sini ada gambar gerbang AND dan tabel kebenaran AND. Lalu selanjutnya ada gerbang OR atau OR gate. Gerbang OR berbeda dengan gerbang NOT yang hanya memiliki satu input. Gerbang ini memiliki paling sedikit dua jalur input. Artinya inputnya bisa lebih dari dua, misalkan 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika selalu mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Jadi di sini ada gambar gerbang OR dan tabel kebenaran OR. Selanjutnya ada gerbang NAND. Gerbang NAND adalah suatu not N atau suatu fungsi N yang dibalikkan. Dengan kata lain bahwa gerbang NAND akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal bermasukan nilai tinggi. Di sini ada gambar gerbang NAND dan gambar tabel kebenaran NAND. Lalu selanjutnya ada gerbang NOR. Gerbang NOR adalah suatu not OR atau suatu fungsi OR yang dibalikkan, sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukannya bernilai rendah. Di sini juga ada gambar gerbang NOR dan gambar tabel kebenaran NOR. Lalu selanjutnya ada gerbang XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan sinyalan keluaran rendah jika semua sinyal bermasukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi. Atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Di sini mencakup gambar gerbang XOR, lalu ada juga tabel kebenaran XOR. Lalu selanjutnya ada gerbang XNOR. Gerbang XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal bermasukan bernilai sama. Kebalikan dari gerbang XOR. Di sini ada gambar gerbang XNOR, lalu ada juga tabel kebenaran XNOR. Lalu ada pula contoh penerapan gerbang logika. Contoh 1, F sama dengan A tambah B titik C. Di sini ada gambarnya juga. Lalu ada contoh 2 yaitu F A, atas tambah B, atas titik C, atas. Lalu ada juga gambarnya di sini. Lalu selanjutnya ada rangkaian gerbang kombinasi. Semua rangkaian logika dapat digolongkan atas dua jenis, yaitu rangkaian kombinasi, combinational circuit, dan rangkaian Broughton circuit.
Perbedaan kedua jenis rangkaian ini terletak pada sifat keluarannya. Keluaran satu, rangkaian kombinasi setiap saat hanya dapat ditentukan oleh masukan yang diberikan saat itu. Jadi rangkaian berikut ini tetap mengingat keluaran sebelumnya dan dikatakan bahwa rangkaian ini mempunyai ingatan atau memori. Kemampuan mengingat pada rangkaian ini diperoleh dengan memberikan tundaan waktu pada lintas balik atau umpan balik dari keluaran masukan. Secara diagram blok, kedua jenis rangkaian logika ini dapat digambarkan pada gambar 1. Lalu ada di sini gambarnya. Lalu ada perancangan rangkaian kombinasi. Rangkaian kombinasi mempunyai komponen-komponen masukan rangkaian logika dan keluaran tanpa umpan balik. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, fungsi boleh merupakan hubungan aljabar antara masukan dan keluaran yang diinginkan. Langkah pertama dalam merancang setiap logika adalah menentukan apa yang hendak direalisasikan oleh rangkaian itu, yang biasanya dalam bentuk uraian kata-kata verbal. Berdasarkan uraian ini, kebutuhan ini ditetapkan jumlah yang dibutuhkan serta jumlah keluaran yang akan dihasilkan. Lalu ada implementasi rangkaian gerbang logika dengan gerbang NAND. Gerbang NAND dan NOR merupakan gerbang universal, artinya hanya dengan menggunakan jenis gerbang NAND saja atau NOR saja dapat menggantikan fungsi dari 3 gerbang dasar yang lain, AND, OR, atau NOT multilevel. Artinya dengan mengimplementasikan NAND atau NOR akan ada banyak level tingkat mulai dari sistem input sampai ke sistem output. Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf ada bila kekurangan dari presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.